Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hapus semua lemak di tubuh Anda dengan dua bahan ini. Namun sebelumnya silahkan klik tombol like dan subscribe. Lemak berlebihan di dalam tubuh Anda harus segera dihilangkan, karena banyak masalah kesehatan yang bisa disebabkan karena lemak berlebihan. Lemak di dalam tubuh bisa dibakar ketika kita melakukan defisit kalori, artinya jumlah kalori atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kurang dari kebutuhan kalori perharinya. Berbagai cara bisa kamu lakukan untuk membakar kalori, mengatur pola makan, serta olahraga di waktu-waktu tertentu sangat efektif untuk membakar lemak. Penyakit-penyakit yang sekarang banyak diderita, seperti diabetes, hipertensi, merupakan hasil dari kebiasaan makan tidak sehat dan akumulasi racun di dalam tubuh. Untuk itu, berikut ini ada resep yang sangat bermanfaat untuk membersihkan darah dari racun dan menyingkirkan lemak yang tidak sehat dari dalam tubuh Anda. Ahli gizi sangat menyarankan, waktu terbaik untuk mengonsumsi minuman pembakar lemak berikut ini adalah sebelum makan berat atau saat Anda menjalani diet. Hal terbaiknya adalah, resep ini hanya menggunakan dua bahan umum, yang mungkin sudah tersedia di lemari es Anda. Bahan yang dibutuhkan: 1 kg lemon, 400 gram seledri, 2 liter air. Cara membuat: mulailah dengan membersihkan dan memotong seledri, lalu masukkan ke dalam 2 liter air. Tambahkan juga beberapa kulit lemon. Didihkan dan masak selama 20 menit, kemudian diamkan campuran ini selama 5-6 jam. Peras lemon dan tambahkan ke dalam campuran. Terakhir, simpan dalam botol kaca. Aturan pakai: untuk hasil optimal, konsumsi 100 ml campuran sebelum makan. Jika Anda mendapatkan rasanya terlalu kuat, tambahkan air untuk mencairkannya. Simpan sisa campuran dalam lemari es. Jenis-jenis lemak dan fungsinya: terdapat beberapa jenis lemak yang memiliki fungsi dan bahayanya masing-masing jika mengkonsumsinya dalam jumlah banyak. Berikut ini adalah jenis-jenis lemak. 1. Lemak jenuh. Jenis-jenis lemak yang pertama adalah lemak jenuh. Ciri-ciri dari lemak jenuh ini adalah bentuknya yang padat seperti lilin dan bisa dengan mudah ditemukan pada makanan yang berasal dari produk hewan seperti daging merah, susu dan lainnya. Lemak jenuh juga bisa ditemukan di bahan nabati seperti minyak kelapa yang berbentuk cair. Fungsi lemak jenuh: lemak jenuh sangat bermanfaat bagi tubuh sebagai sumber energi dan untuk memenuhi kebutuhannya pun sangat mudah karena produk yang mengandung lemak jenuh ini mudah sekali ditemukan dan saat ini banyak yang menjual di pasaran. Namun, jika Anda mengkonsumsinya dalam jumlah yang terlalu banyak maka bisa menyebabkan tubuh menjadi sakit. Bahaya lemak jenuh juga bisa membuat tubuh sakit karena sifatnya yang bisa mengentalkan darah. Lemak jenuh akan masuk langsung ke dalam pembuluh darah dan memiliki kemampuan mengentalkan darah dan menempel di dinding pembuluh darah.
Jadi, bisa Anda bayangkan jika mengkonsumsi lemak jenuh terlalu banyak akan membuat darah mengental dan menyebabkan beberapa penyakit serius seperti penyumbatan pembuluh darah sehingga bisa menjadi penyakit stroke serta bisa menyebabkan aliran darah terganggu. Pada orang yang sering mengonsumsi lemak jenuh dalam jumlah banyak dan dalam jangka panjang dapat beresiko memiliki beberapa macam penyakit yang serius seperti stroke, jantung, darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah dan penyakit lainnya. 2. Lemak tidak jenuh. Bentuk dari lemak jenuh ini biasanya adalah dalam bentuk cair. Namun apabila dimasukkan dalam suhu dingin maka bisa membeku. Produk yang mengandung lemak tidak jenuh banyak berasal dari nabati seperti minyak zaitun, minyak wijen, minyak biji bunga matahari, minyak kacang, minyak kemiri, minyak kedelai dan lainnya. Lemak tidak jenuh juga bisa didapatkan dari produk hewani terutama dari ikan-ikanan seperti minyak ikan salmon, ikan kod, ikan gembung dan lainnya. Fungsi lemak tidak jenuh. Berbeda dengan minyak jenuh yang menyimpan bahaya di dalamnya, minyak tidak jenuh ini justru sangat baik bagi tubuh karena selain memberikan sumber energi bagi tubuh juga mengandung kadar kolesterol LDL yang relatif rendah jika dibandingkan dengan lemak jenuh. Banyak penelitian yang dilakukan menghasilkan bukti bahwa lemak tidak jenuh bisa mengurangi resiko penyakit kolesterol tinggi, penyakit jantung dan stroke. Jadi, bagi Anda yang mengalami penyakit tersebut sangat dianjurkan untuk mengganti sumber lemak menjadi lemak tidak jenuh saja. Di pasaran mungkin memang harga dari lemak tidak jenuh ini agak sedikit mahal namun khasiat yang diberikannya juga akan sepadan dengan kesehatan Anda. Lemak tidak jenuh ini kemudian dibedakan lagi menjadi dua jenis yaitu lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Di dalam lemak tidak jenuh terdapat ikatan atom karbon yang mudah terurai dan juga mudah tercampur dengan zat senyawa lain sehingga akan menghasilkan kandungan lemak jenuh yang stabil. Hal inilah yang membuat bahwa lemak tidak jenuh lebih baik dibandingkan dengan lemak jenuh. Lemak tidak jenuh akan lebih baik digunakan jika tidak melalui proses pemasakan terlebih dahulu atau dikonsumsi secara langsung. Meskipun lemak tidak jenuh ini sehat bagi tubuh namun sangat dianjurkan untuk mengonsumsi lemak tidak jenuh maksimal 4 gram saja dalam sehari. Jadi, jika Anda ingin menggunakan lemak tidak jenuh misalnya minyak zaitun untuk memasak Anda bisa menggunakannya untuk menumis saja karena proses pemanasan minyaknya tidak berlangsung lama dan jumlahnya yang relatif sedikit. Jangan gunakan minyak lemak tidak jenuh untuk menggoreng karena struktur ikatannya yang mudah terurai justru sangat berbahaya jika dipanaskan terlalu tinggi. 3. Lemak trans. Lemak trans merupakan turunan dari lemak tidak jenuh di mana sudah terdapat perubahan ikatan atau konfigurasi pada lemak tidak jenuh tersebut. Bentuk dari lemak trans ini adalah padat karena lemak tidak jenuh terhidrogenisasi secara parsial. Tujuan dari pembuatan lemak trans ini adalah untuk membuat minyak, terutama dari bahan nabati, supaya lebih awet dan tahan lama karena berbentuk padat dibandingkan jika masih dalam bentuk cair sebelumnya. Fungsi. Proses hidrogenisasi yang dilakukan untuk memadatkan lemak tidak jenuh menghilangkan sifat baik dari lemak tidak jenuh itu sendiri. Lemak trans tidak jauh berbeda dengan lemak jenuh bahkan terkadang orang mengaitkannya pada hal yang sama. Jadi,
Lemak trans ini memiliki kadar kolesterol LDL yang tinggi sehingga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Sangat tidak disarankan mengkonsumsi lemak trans dalam jumlah yang banyak. Konsumsilah hanya beberapa waktu saja dalam seminggu dan itu pun dalam jumlah yang sedikit saja. Produk yang merupakan salah satu jenis dari lemak trans ini adalah margarine dan butter yang biasa Anda temui dalam keseharian. Ketika Anda sudah mengetahui hal ini, maka sebaiknya batasi benar penggunaan produk dari lemak trans ini supaya kesehatan Anda tetap terjaga sepanjang waktu. Ingat, kesehatan itu adalah kunci bagi Anda untuk bisa menikmati keindahan di dunia ini. Demikianlah video sederhana mengenai hapus semua lemak di tubuh Anda dengan dua bahan ini. Informasi pada video ini bersumber dari tronicnews.blogspot.com dan halosehat.com. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.